Selamat pagi, siang, sore, malam, dokter dan teman-teman. Hari ini kami dari SGDB 7 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Psychosis in Adult. Next. Kenalkan, saya Jonathan Karnia dengan NIM 106 akan menjelaskan pendahuluan. Baik, pertama latar belakang. Psikosis adalah istilah umum untuk menggambarkan masalah kesehatan mental ketika seseorang kehilangan kontak dengan kenyataan. Psikosis adalah kompleks gejala yang meliputi halusinasi, delusi, gangguan berpikir, dan perilaku berbicara dan berpikir yang tidak teratur. Gejala-gejala ini dapat muncul pada beberapa penyakit mental seperti skizofrenia, bipolar disorder, demensia, atau mungkin juga terkait konsumsi alkohol dan narkoba. Psikosis dapat mengganggu kehidupan seseorang dengan membuatnya sulit membangun dan mempertahankan hubungan, terlebih pada orang dewasa yang harus mengurus diri sendiri, keluarga, dan pekerjaan. Psikosis pada orang dewasa dapat berdampak besar pada keluarga, karena bisa menimbulkan kepanikan, konflik keluarga, dan meresahkan orang-orang di sekitar. Stigma buruk terhadap penyakit mental juga merupakan tantangan tersendiri untuk pasien dan keluarga. Karena cukup beratnya tantangan dari penyakit mental ini sendiri, ditambah dengan tekanan dari berbagai pihak, perlu penanganan yang kompleks dan komprehensif, baik dari vaskes primer, sekunder, hingga tersier, serta keluarga dan caregiver dari pasien. Oleh karena itu, kami tertarik untuk menyusun literatur tentang psikosis pada orang dewasa. Next. Baik, dengan latar belakang tersebut, kami memiliki beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana definisi, epidemiologi, faktor risiko, tanda dan gejala, cara mendiagnosis, diagnosis banding, interaksi keluarga, dampak pada keluarga, dan pendekatan kedokteran keluarga pada psikosis pada orang dewasa. Tujuan penulisan student project ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Next. Selanjutnya untuk definisinya, jadi istilah psikosis itu mengacu pada adanya delusi, halusinasi tanpa wawasan, atau keduanya. Tanda-tanda dan gejala ini adalah ciri-ciri psikosis yang terdefinisi dengan baik pada penyakit mental dan neurologis. Terus mereka itu terdeteksi melalui pemeriksaan klinis, informal, dan terorganisir dan dapat diobati. Saya William Jonas dengan NIM Tahir 096. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi, di mana psikosis ini lebih banyak terjadi pada rentang usia muda sampai dengan pertengahan 20 tahun, di mana dari 100.000 orang yang berusia 15 sampai 29 tahun ditemukan 126 kasus psikosis, dan dari 100.000 orang yang berusia 30 sampai dengan 59 tahun ditemukan 107 kasus. Pada tinjauan grafik ditemukan bahwa 84% orang yang berusia 15 sampai 29 tahun didiagnosis mengalami psikosis dan diperlukan untuk melakukan rawat inap, sedangkan 19 orang dari orang yang berusia 20 sampai 59 tahun yang didiagnosis psikosis masih dapat melakukan rawat jalan. Sehingga diperkirakan dalam 1 tahun itu terdapat 86 kasus per 100.000 kasus di antara mereka yang berusia 15 sampai 29 tahun dan 46 orang per 100.000 orang pada mereka yang berusia 30 sampai dengan 59 tahun. Next. Perkenalkan, nama saya Segina dengan digitalisasi terakhir 007. Jadi faktor resiko pada orang dewasa dapat dipisahkan jadi beberapa bagian seperti keluarga, environmental, dan juga psikologis. Seperti yang ditunjukkan oleh banyak penelitian sebelumnya bahwa adanya hubungan genetik yang kuat dengan psikosis seperti beberapa SNP atau single nucleotide polymorphism, dan juga adanya beberapa variasi gen reseptor GABA, dan juga terjadinya copy number variation yang langka yang bisa menjadi peningkatan resiko psikosis dibandingkan kelompok kontrol. Lalu seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa psikosis itu merupakan salah satu penyakit multifaktorial yang kompleks yang kemungkinan besar co-exposure dari dua faktor risiko akan memiliki dampak yang lebih besar. Jadi ini menunjukkan bahwa genetik itu sufficient tapi tidak necessary untuk jadinya psikosis, dan sehingga penelitian lebih berlanjut kepada environmental risk factor yang akan ditampilkan selama periode dari konsepsi hingga timbulnya penyakit. Next. Ini adalah beberapa faktor risiko environmental yang dibagi sesuai dengan usia kehidupan, mulai dari early life, yaitu obstetric complication, season of birth, malnutrition, maternal stress. Lalu dari childhood bisa jadi advanced child rearing atau child abuse, dan juga head injury. Dan yang terakhir yaitu ketika seseorang sudah
later life, yaitu dengan terjadinya drug abuse, migration, urbanization, social adversity, dan juga life events. Mungkin bisa lanjut ke pembahasan berikutnya. Baik, jadi ada beberapa faktor risiko yang dari environmental yang bisa berisiko terhadap psikosis. Yang pertama yaitu dimulai dari early life seperti komplikasi abstrak dan juga seasonal birth. Lalu juga kalau dilihat dari childhood bisa dari adverse tearing, child abuse, dan juga head injury. Dan yang ketiga yaitu later life seperti drug abuse, migration, air ethnicity, urbanization, social adversity, dan juga life events. Mungkin bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Baik dok, perkenalkan saya Yunike dengan 3 digit NIM belakang 186. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala dari psikotik. Jadi tanda dan gejala dari psikotik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tanda dan gejala yang muncul sebelum dari sebuah episode psikotik. Nah, tanda dan gejala ini bervariasi pada tiap pasiennya dan tidak selalu muncul pada tiap pasien. Yang pertama ada perubahan dari emosi dan motivasi seperti ada iritabilitas, gangguan kecemasan, lalu ada perubahan nafsu makan, dan juga menurunnya motivasi dan juga energi. Selanjutnya ada changes in thinking and perception, jadi perubahan pada cara pikir dan juga persepsi dari pasien seperti kesulitan dalam konsentrasi dan juga memberi perhatian, lalu memiliki ide-ide yang aneh, lalu ada perubahan sense terhadap diri sendiri dan juga orang lain, dan juga pengalaman persepsi yang tidak biasa. Lalu ada perubahan dalam perilaku pasien, seperti adanya penarikan diri atau isolasi dari lingkungan sosial, lalu menurunnya kapasitas untuk pasien bekerja, dan juga gangguan tidur. Selanjutnya ada gejala-gejala dari sebuah episode psikotik itu sendiri. Jadi gejala-gejalanya yang berkaitan biasanya ada halusinasi yang pertama. Jadi halusinasi ini merupakan di mana pasien tuh memiliki persepsi sensoris, namun tanpa ada stimulus yang sebenarnya. Berbeda dengan ilusi di mana mispersepsi terjadi dengan adanya stimulus. Dan selanjutnya ada delusi. Jadi delusi ini kondisi di mana pasien tuh berpegang teguh pada sebuah keyakinan yang salah, dan hal ini didasari dari sebuah konklusi yang salah di mana pasien berpegang teguh pada hal tersebut meskipun ada bukti-bukti nyata yang menyatakan hal tersebut salah, atau bukti-bukti nyata yang berkontraindikasi terhadap hal tersebut. Lalu contoh dari delusi ini, yang pertama ada persecutory delusion, jadi di mana pasien meyakini bahwa ada oknum-oknum yang mencoba membahayakan atau merugikan pasien. Lalu ada grandiose delusion, di mana pasien mempercayai bahwa dia memiliki kekuatan atau pengetahuan atau kemampuan atau otoritas tertentu yang membuat dia lebih dari orang lain. Lalu yang terakhir ada pikiran dan juga pikiran yang bingung dan juga terganggu. Jadi bisa mencakup ada cara berbicara yang cepat dan konstan dan terganggu, dan juga pemikiran yang mendadak hilang. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah cara mendiagnosis dari psikosis pada orang dewasa. Secara umum, working diagnosisnya ditentukan secara klinis, yakni melalui story taking dan juga general physical examination. Dimana dari story taking, dimana pertama-tama harus membangun kepercayaan antara pasien dan juga dokter. Menggali keluhan saat ini menggunakan basic 417 dan juga mencari tahu riwayat pengobatan, lalu ada riwayat penyakit mental maupun bunuh diri pada pasien, dan juga penggunaan alkohol maupun penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Di samping itu juga menggali apakah ada riwayat trauma, terutama pada head trauma, dan juga mencari tahu stresor yang bisa menimbulkan psikosis pada pasien ini. Kemudian dari physical examination sendiri, secara umum menilai vital sign dan juga pemeriksaan dari kepala dan juga sampai kaki atau head to toe examination. Kemudian juga menilai neurologis daripada pasien secara sederhana untuk mengetahui kira-kira apakah ada kelainan yang bersifat organik atau struktural, sehingga jika ada maka ditangani terlebih dahulu. Selain itu juga ada mental state examination yang mengkombinasikan beberapa pemeriksaan seperti story taking, observasi, dan juga penilaian pada pasien seperti sikap general behavior-nya atau sikap umumnya, kemudian ada mood, affect, caranya berbicara, dan proses pikirnya. Lalu dari pemeriksaan laboratorium sendiri,
Di sini secara umum saja seperti urine toksikologi, lalu ada complete blood count, lalu menilai urea dan juga elektrolit, liver function test, thyroid hormone dan juga tes HIV, dan terakhir yakni adanya radiological examination khususnya untuk menilai brain imaging, di mana pemeriksaan ini pun dilakukan jika diperlukan saja. Mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya itu perkenalkan saya Muhammad Aiman B. Harun dengan 3 digit NIM terakhir 252. Selanjutnya itu ada diagnosis banding. Nah, buat psikosis, jadi yang pertama itu ada diabetes mellitus tipe 1 atau 2. Itu karena persamaan di penglihatan yang kurang, kecapean, hyper ataupun hypoglycemia. Jadi pemeriksaan yang boleh dilakukan itu termasuk complete metabolic profile test, urinalysis ataupun HbA1c test. Selanjutnya itu ada Parkinson disease. Ini karena keduanya bisa ada gejala seperti delusion, halusinasi, dan selalunya psychotic symptom itu datangnya telat di Parkinson's disease. Selanjutnya itu ada encephalitis. Itu karena gejala-gejala seperti demam, pusing, menurun atau rendahnya kadar sodium di tubuh. Itu tes yang boleh dilakukan itu adalah antibody testing, electrolyte level, lumbar puncture, dan MRI. Selanjutnya itu ada bipolar 1 disorder, itu karena gejala-gejala yang sama seperti yang tadi. Tes yang boleh dilakukan itu ataupun pemeriksaan yang boleh dilakukan itu seperti mental status examination ataupun mood disorder questionnaire. Selanjutnya itu ada depresi, itu ada gejala yang sama namanya anhedonia, yaitu gejala yang susah tidur atau perubahan dalam pola tidur dan pola makan. Dan juga ada perasaan depresi, perasaan putus asa, dan rasa ingin bunuh diri. Tes yang boleh dilakukan itu sama seperti tadi bipolar 1 disorder, yaitu mental status examination ataupun boleh dilakukan patient health questionnaire. Yang terakhir itu ada skizofrenia. Ini karena pasien di kedua-dua penyakit ini boleh merasakan gangguan auditori ataupun halusinasi penglihatan, paranoid, dan perubahan mood. Tes yang boleh dilakukan itu mental status examination. Baik, perkenalkan saya Debbie dengan 3 digit NIM terakhir 176. Saya akan melanjutkan presentasi dengan family interaction. Nah, interaksi antara orang dewasa dengan psikosis dan keluarganya seringkali mengalami hambatan. Padahal mereka sangat membutuhkan dukungan keluarga dalam mengurangi kekambuhan gejala psikosis, kebutuhan rawat inap, dan juga membantu mereka dalam meningkatkan partisipasi pada pengobatan. Nah, orang dewasa dengan gejala psikosis yang lebih berat akan mengalami lebih banyak kesulitan dalam berkomunikasi dengan keluarga mereka, dan hal ini menyebabkan timbulnya interaksi interpersonal yang negatif serta adanya beban emosional pada keluarga yang akhirnya malah meningkatkan kekambuhan gejala psikosis pada pasien. Nah, upaya peningkatan interaksi antara pasien psikosis dengan keluarganya sebagai caregiver ini dapat dilakukan dalam terapi intervensi keluarga, di mana terapi ini bertujuan agar keluarganya memiliki pemahaman yang lebih baik terkait psikosis dan mampu menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi orang dewasa dengan psikosis. Metode terapinya meliputi beberapa tahap, yaitu psikoedukasi, pemecahan masalah, pemrosesan emosi, dan juga manajemen stres. Nah, banyak studi telah menemukan bahwa terapi intervensi keluarga ini berdampak baik bagi kedua belah pihak, baik pasien maupun keluarganya. Bagi keluarga, terapi ini menunjukkan perbaikan emosi dan juga peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai caregiver. Kemudian pada pasien psikotik, terapi ini juga berdampak baik di mana pasien bisa menunjukkan komunikasi dan manajemen amarah, iritabilitas, dan kritik yang lebih baik, kemudian bicaranya juga lebih konstruktif, dan juga pasien dapat menunjukkan active listening. Nah, perbaikan-perbaikan tersebut kemudian akan diikuti dengan penurunan kekambuhan gejala psikosis, sehingga kebutuhan untuk rehospitalisasinya juga berkurang. Bisa dilanjutkan? Perkenalkan, saya Ferdinand Wong dengan 3 digit NIM terakhir 146. Pada kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian subbab This is Impact to the Family. Jadi psikosis ini memiliki beberapa efek kepada keluarga.
Yang pertama yaitu keluarga akan mengalami stage of grieving, yang seperti kita kenal seperti biasa. Stage of grieving ini dibagi 5 stage. Yang pertama adalah denial, anger, bargaining, depression, and yang terakhir adalah acceptance. Lalu keluarga juga banyak mengalami confusion dan hopeless, lalu juga mengalami anger, dan jika si pasien psikosis ini mengalami serangan bisa menyebabkan konflik pada keluarga karena kepanikan yang berlebihan. Lalu juga merasa bersalah seperti pada tingkat stage of grieving-nya. Lalu yang terakhir yaitu bisa mengalami stres dan mengalami malu terhadap lingkungan sosialnya. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Erik Munandir dengan 3 digit ini terakhir 166. Jadi saya akan membahas tentang family medicine approach. Jadi ada 3 nilai utama menurut dokter keluarga, yaitu 1, pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien, yaitu hubungan antara dokter pasien. Kedua, pendekatan holistik, model biopsikososial, menekankan pencegahan, kemampuan menangani gejala awal yang tidak jelas, menangani pasien dari seluruh kelompok usia. Dokter keluarga adalah spesialis in breadth, not spesialis in depth. Dan dokter keluarga bersedia menangani pasien di mana saja. Next. Jadi family medicine approach ini terbagi jadi 4, ada comprehensive approach, collaborative approach, continuing care approach, sama prevention. Next. Jadi comprehensive approach yaitu pendekatan komprehensif oleh kedokteran keluarga yang merupakan layanan kesehatan mental untuk pencegahan perilaku psikosis. Di antara pasien dapat difasilitasi dengan menggambarkan jumlah obat resep yang aman yang tersedia untuk pasien rawat jalan, audit rutin terhadap perlengkapan di unit rawat inap, meningkatkan pengenalan risiko oleh anggota keluarga secara rutin, memantau tingkat risiko psikosis, mengembangkan kartu krisis, dan program pelatihan keterampilan yang menargetkan toleransi, kesulitan, efektivitas interpersonal, dan pemecahan masalah. Next. Kemudian collaborative approach yaitu sebuah model perawatan di mana layanan kesehatan fisik dan mental terintegrasi. Ini adalah pendekatan multiprofesional untuk perawatan pasien dengan rencana manajemen terstruktur, tindak lanjut pasien terjadwal, dan komunikasi antar profesional yang ditingkatkan. Dengan tujuan sedini mungkin bernegosiasi dengan pengguna layanan dan wali tentang bagaimana informasi tentang pengguna layanan akan dibagikan. Tawarkan kepada pengasuh penilaian disediakan oleh layanan kesehatan mental tentang kebutuhan mereka sendiri dan diskusikan dengan pandangan mereka. Kemudian menawarkan program pendidikan dan dukungan yang berfokus pada karir. Next. Perkenalkan, nama saya Fisra Karuna Wijaya dengan NIM 056. Penanganan pasien psikosis merupakan usaha kolaboratif antara pelayanan primer, sekunder, dan tersier. Dilihat dari perjalanan penyakitnya, pasien dengan psikosis memerlukan pelayanan yang berkelanjutan, terutama ketika pasien ditransfer ke institusi pelayanan lainnya, sehingga diperlukan komunikasi yang baik antara dokter umum dengan klinisi yang lain. Diawali dari pelayanan primer di mana dokter umum mendeteksi tanda dan gejala psikosis, lalu pasien dirujuk ke psikiater untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan intervensi berupa cognitive behavioral therapy. Ketika kondisi pasien sudah membaik, psikiater dapat merujuk kembali ke dokter umum untuk follow-up pasien. Dokter umum juga bisa memberikan konseling, mendukung pasien untuk taat minum obat, mengamati efek samping pengobatan. Selain itu, caregiver dan keluarga juga bisa dilibatkan. Menurut Level and Clark, terdapat 5 tingkat pencegahan. Next. Di tingkat pencegahan primer, edukasi kesehatan bisa berupa memperingati Mental Health Awareness Month untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan mental. Bisa juga mengidentifikasi riwayat keluarga yang menderita psikosis atau skizofrenia. Selain itu, bisa melakukan advokasi kepada pemegang kebijakan agar BPJS mengcover pelayanan kesehatan mental. Di tingkat pencegahan sekunder, yang pertama adalah screening yang dilakukan di pelayanan primer untuk mendeteksi pasien yang dicurigai mengalami psikosis. Lalu untuk menemukan kasus bisa mengacu pada kriteria DSM-5.
Selanjutnya, dokter umum melakukan pemeriksaan yang diperlukan sesuai dengan kompetensinya, dan selanjutnya merujuk kasus ke psikiater. Intervensi berupa CBT atau pengobatan antipsikotik diberikan oleh psikiater. Untuk membatasi kecacatan, dokter umum bisa melakukan pemeriksaan secara berkala, yaitu setiap 6-sampai bulan terhadap gejala dan status mental pasien. Di tingkat pencegahan tersier ada rehabilitasi berupa cognitive remediation, psikoedukasi, social skill training, dan CBT. Baik, perkenalkan nama saya Nathan Nubawa dengan 3 digit NIM terakhir 206. Dapat disimpulkan bahwa menurut WHO, psikosis dapat didefinisikan sebagai gangguan mental yang ditandai dengan adanya halusinasi, delusi, atau bisa disertai keduanya. Diestimasikan dalam 1 tahun terdapat 86 kasus per 100.000 orang di antara usia 15-29 tahun dan 46 per 100.000 orang di antara usia 30-59 tahun. Pada saat episode psikotik, terdapat 3 gejala, yaitu halusinasi, delusi, dan gangguan pola pikir. Kemudian faktor risiko dari psikosis bervariasi, di mana bisa disebabkan oleh faktor keluarga, lingkungan, dan psikologis. Diagnosis dapat dilakukan dengan cara history taking, pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental state, dan lain-lainnya. Ada beberapa diagnosis banding dari psikosis, yaitu diabetes mellitus, bipolar disorder, Parkinson disease, encephalitis, depresi, dan skizofrenia. Intervensi keluarga sangat efektif untuk sesi terapi dan dapat menguntungkan pada kedua belah pihak. Family medicine approach dapat dibagi 4, yaitu comprehensive approach, collaborative approach, continuing care approach, dan prevention. Terdapat 3 prevention, yaitu yang primer berfokus pada promosi kesehatan, sekunder berfokus pada diagnosis awal dan penanganan segera, dan pembatasan disabilitas, dan pencegahan tersier berfokus pada rehabilitasi. Sekian presentasi dari FKDB 7, terima kasih.